Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube semuanya dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya di channel Bang Sukron. Nah, bagi sahabat YouTube semuanya yang baru bergabung di channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar setiap saya mengupdate video terbaru, Anda bisa mendapatkan pemberitahuan. Nah, sobat YouTube semuanya, seperti biasa, di channel ini, di video ini, saya akan membahas terkait mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas terkait mengenai motif pembunuhan Brigadir J, yang mungkin saat ini masih menjadi teka-teki yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, memang untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini cukup lama ya. Dari awal penembakan kematian Yosua di tanggal 8 Juli hingga sampai saat ini, nah para tersangka ini masih belum disidangkan. Namun ya ada perkembangan kasusnya juga, sudah ditetapkan 5 tersangka, kemudian sudah disidang etik juga tersangka Ferdy Sambo yang ini merupakan tokoh utama yang diduga merekayasa mulai awal olah TKP terhadap pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, di mana ketika awalnya ini direkayasa bahwa kejadian kematian Brigadir Yosua ini adalah akibat tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Baradae. Nah, Baradae ini juga merupakan salah satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Nah, Sobat YouTube, apakah masih ingat tentang 5 tersangka ini siapa saja? Ya, yang pertama yang ditetapkan itu adalah Brigadir Baradae, maksud saya. Baradae, kemudian disusul dengan Kuat Ma'ruf dan Brigadir Riki, maksud saya. Brigadir Riki, kemudian ada lagi yang terakhir adalah Irjen Ferdy Sambo dan juga istrinya Ibu Putri Chandrawati. Nah, terkait mengenai motif pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua ini, pada awalnya ini ketika ada tersangka yang sudah ditetapkan, nah ini motifnya ini awalnya itu diduga adanya pelecehan, yang dimana pelecehan ini dari hasil laporan yang dilayangkan ke Polri dari pihak Ibu Putri Chandrawati atau alias Ibu PJ dan tim kuasa hukumnya ini kepada Polri. Nah, ternyata dari konferensi pers yang dilakukan oleh Polri, bahwasanya laporan dari pihak Ibu PJ ini ternyata ini dibantah dan dihentikan penyidikannya. Jadi nggak ada pelecehan ketika kasus penembakan Brigadir Yosua yang ada di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Nah, jadi yang pertama ini motifnya ini kan sudah terbantahkan, tidak ada pelecehan ketika di TKP, ketika awal terjadi pembunuhan. Nah, namun belakangan ini muncul sekali spekulasi-spekulasi yang ada di masyarakat. Masyarakat ini mengasumsikan motifnya ini kan juga berdasarkan para tokoh-tokoh, ahli-ahli yang sering diwawancarai di media-media sosial, media televisi seperti itu. Nah, ada beberapa motif yang menjadi asumsi liar masyarakat terkait mengenai pembunuhan kasus Brigadir Yosua ini. Nah, salah satunya ini adalah yang terkait mengenai perjudian. Nah, itu ya. Ada asumsi liar di masyarakat terkait mengenai perjudian karena memang ada mungkin ada tokoh atau ada ahli yang membahas tentang hal itu terkait mengenai dan dikait-kaitkan dengan pembunuhan Brigadir Yosua ini. Nah, mungkin kan motif itu akan dijadikan alasan pembunuhan berencana ini. Nah, kita nanti tinggal menunggu di persidangan saja. Tapi menurut saya terkait mengenai perjudian yang dijadikan motif itu kayaknya nggak mungkin ya. Karena apa? Karena jika dihubungkan dengan
hasil rapat atau hasil dengar pendapat Komisi 3 bersama Kapolri kemarin itu. Nah, ini Kapolri sendiri menyatakan bahwasannya motifnya ini adalah perselingkuhan atau pelecehan. Jadi antara dua motif tersebut, kalau pelecehan dan perselingkuhan ini kan yang jelas berbeda, ya. Jadi menurut Kapolri itu ya salah satu motifnya yang diduga awal. Nah, kenapa kok harus percaya motifnya dari keterangan Irjen Verdi Sambo? Karena Irjen Verdi Sambo ini juga merupakan tersangka dan dia adalah orang yang juga merekayasa mulai awal terkait mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Jadi akankah keterangan tersangka yang sudah merekayasa kasus ini mulai awal ini akan dijadikan kebenaran nanti di persidangan, akan dijadikan salah satu alat bukti di persidangan. Nah, kemudian Kapolri juga menyatakan bahwasannya ini sedang didalami lagi karena masih harus meminta keterangan dari PC atau Putri Chandrawati. Nah, kemarin baru saja Ibu PC ini diperiksa selama kurang lebih 12 jam lamanya, dan menurut informasinya Ibu PC ini masih bersikukuh, masih tetap pada keterangannya bahwasanya ini ada motif pelecehan. Nah, jadi ini nggak tahu ya kenapa kok harus dari keterangan kedua orang ini. Dan satu lagi keterangan yang mungkin nanti akan sama dari ketiga orang ini, kayaknya itu kalau dirangkum itu sama, yakni dari Kuat Ma'ruf yang merupakan asisten rumah tangga atau sopir dari keluarga Irjen Verdi Sambo ini. Nah, dari ketiganya ini motif yang mereka kasih keterangannya itu ya hampir sama semua, yakni terkait mengenai pelecehan atau perselingkuhan di situ. Nah, kita ketahui sendiri bahwasanya dari pengakuan Kuat Ma'ruf sendiri, dia melihat sebelum terjadinya kasus pembunuhan atau penembakan Brigadir Yosua ini, ketika di Magelang, dia ini melihat Ibu PC ini yang sedang tertidur di sofa itu dibopong, digendong oleh korban Brigadir Yosua dan akan dibawa ke kamarnya. Nah, ada beberapa kejadian yang menurut dia itu dia melihatnya sendiri terkait mengenai pelecehan yang dilakukan kepada Ibu PC ini. Namun ini benar atau tidaknya kita juga nggak tahu. Anda lebih memilih atau lebih percaya yang mana ya? Karena dari ketiga orang ini semuanya itu menuduh Brigadir Yosua ini sebagai pelaku pelecehan. Nah, kemudian kita hubungkan lagi terkait mengenai ancaman pembunuhan dari Brigadir Yosua yang sempat menelpon kekasihnya. Nah, kekasihnya ini sempat ditelepon sebelum terjadinya pembunuhan. Jadi namanya Vera ya, namanya Vera, kurang lebih kalimatnya seperti ini ketika dia menghubungi Vera ini. Yosua ini dilarang naik ke atas menemui Ibu Putri karena membuat Ibu Putri ini sakit. Kalau naik ke atas akan dibunuh. Nah, ini kemudian Brigadir Yosua ini mengatakan bahwasanya ancaman itu dari squad ya. Tapi itu terbantahkan karena ternyata yang dimaksud squad itu adalah si Kuat ini, si Kuat Ma'ruf, bukan sekuat lama ya. Jadi si Kuat Ma'ruf ini yang melakukan pengancaman. Jadi yang pasti mengetahui motifnya itu adalah ya antara Kuat Ma'ruf ini dan Ibu Putri Chandrawati. Jadi dia pasti atau mereka berdua ini yang pasti mengetahui terkait mengenai motif pembunuhan ini. Kemudian ada beberapa berita juga yang beredar bahwasanya keterangan si Kuat Ma'ruf ini juga sudah melaporkannya ke Irjen Verdi Sambo terkait mengenai kasus yang di Magelang, sehingga membuat Verdi Sambo ini marah karena ini dianggap melukai harkat martabat keluarganya, sehingga dia melakukan pembunuhan
kepada Brigadir Yosua dan juga merekayasanya. Nah, kalau ini sudah direkayasa mulai awal, kemudian mereka bertiga dimintai keterangan, dan ternyata keterangannya, motifnya itu sama terkait mengenai pelecehan atau mungkin perselingkuhan. Nah, ini yang mungkin nanti ya mungkin hanya mengerucut di situ motifnya. Jadi saya yakin motifnya itu nanti hanya mengerucut di situ, antara pelecehan atau perselingkuhan. Memang karena untuk keterangan terdakwa kalau di persidangan, kalau dalam pemeriksaan ini, dalam penyidikan ini kan tersangka masih. Jadi memang keterangan tersangka itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti, tapi itu yang paling rendah sendiri sih alat buktinya. Jadi ya ini sulit ya. Jadi mungkin kalau ada ya para ahli, para tokoh juga yang sering diwawancarai terkait mengenai kasus pembunuhan ini, kalau mungkin motif lain seperti kasus yang besar yang disembunyikan, nah itu kayaknya sudah kayaknya sulit ya. Motif itu nanti akan dituntutkan di dalam persidangan. Jadi kemungkinan nanti yang di BAP itu yang sudah diajukan ke kejaksaan, nah itu motifnya kemungkinan ya hanya antara dua itu, antara perselingkuhan dan tadi itu pelecehan. Nah jadi itu ya. Tapi kalau motifnya hanya itu, yang pasti mereka para tersangka ini tetap akan menjalani hukuman. Kalau menurut saya, analisa saya, mereka tetap akan dihukum. Atau nanti mungkin yang lain selain Irjen Verdi Sambo dan pelaku pembunuhannya itu mungkin ada keringanan atau enggak, kita juga nggak tahu. Itu semuanya tergantung dari hakim yang memutuskan. Jadi itu ya Sobat YouTube semuanya. Jadi motifnya nanti yang saya perkirakan yang akan menjadi tuntutan jaksa penuntut umum di dalam persidangan itu ya hanya antara dua itu, pelecehan atau perselingkuhan. Nah itu kayaknya motif lain itu nggak akan menjadi tuntutan di dalam persidangan. Itu menurut saya, perkiraan saya seperti itu. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.